bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Nabi katakan orang yang paling bakhil. Ya, tahu bakhil enggak? Enggak tahu. Mitik tahu mitik? Tahu. Medit tahu enggak medit? Buntut gasiran tahu? Enggak tahu juga. Pelit tahu pelit? Kata orang kalau paling pelit udah parah Pak. Orang kalau udah paling pelit paling parah. Nyeduh kopi ampasnya dia jemur lagi, dia seduh lagi tuh ampasnya. Orang kalau udah paling pelit udah paling parah. Jangankan untuk berbagi, untuk dirinya sendiri aja pelit. Tapi kata Nabi bagaimana? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kata Nabi orang yang paling pelit tatkala disebutkan nama Rasulullah, lisannya tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau diinstruksikan dan disebutkan nama Nabi, ini adik-adik wajib kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa jasadi arwahna wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin amma ba'd. Faqad Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Qadir itu namanya ayat apa Bu? Ada yang tahu nggak? Itu namanya ayat 1000 dinar Pak. Ayat 1000 dinar ini amalan khusus ya. Sebagaimana sering dilafadzkan oleh saya punya guru Al-Habib Saddaq bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini namanya ayat 1000 dinar. Orang yang baca ayat 1000 dinar ini dari mulai sholat 5 waktu, dia baca 1 kali ayat 1000 dinar ini, Allah jamin di hari itu Allah cukupin daripada rezekinya. Alhamdulillah. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh dicari ya, namanya ayat 1000 dinar. Lafadznya depannya wa may yattaqillah. Itu amalan sering sekali Pak Bu diijazahkan oleh guru saya Al-Habib Saddaq bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Hadratil muhtaram, para alim ulama, para asatid, para kiai dan habaib, wabil khusus ketua kita, ketua DKN Musola Asy-Syariah yang merangkap jadi Menteri Perhubungan, Bapak Ustadz Eko. Kenapa saya bilang Menteri Perhubungan Pak? Karena emang beliau yang menghubungi saya. Kalau bukan lantaran beliau yang menghubungi saya, nggak bakalan Pak saya malam ini ada di sini, betul? Kita doakan Pak Ustadz Eko sama jamaahnya, sama pengurusnya, mudah-mudahan panjang umur, berkah dunia akhirat. Allah kabulkan hajat dunia dan hajat akhirat. Allah berikan keistiqomahan di dalam mensyiarkan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang sama-sama saya hormati aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, baik ketua RT-nya, RT 1, ketua RT 2, ketua RT 3 dan seluruhnya. Yang mohon maaf belum bisa saya absen namanya satu persatu karena emang gak ada catatannya Pak. Jadi dimaafin aja ya. Namun tidak mengurangi sedikit pun rasa takdim dan hormat saya. Salam penghormatan kami sampaikan kepada seluruh para jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah. Amin. Syukur-syukur bisa ke Makkah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa sa'i di Safa dan Marwah. Amin. Bisa wukuf di padang Arafah. Syukur-syukur bisa nginep di Musdalifah. Syukur-syukur bisa ziarah ke makam Rasul di Madinah. Syukur-syukur pulang dari tempat ini rezeki kita jadi bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli sawah, bisa bangun rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah. Syukur-syukur bisa nyalonin jadi lurah. Syukur
nikah. Amin ya rabbal alamin. Ente mah masih lama. Amin akan cemburu. Suruh cepetan nikah. Amin. Ya bocil. Ya. Belajar aja dulu. Para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa hari terus berganti tanpa permisi. Minggu terus berlalu tanpa pandang bulu. Begitu juga bulan terus bertahan tanpa bosan. Ini hari sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Enggak kerasa Pak, tinggal 10 hari lagi Bu, kurang lebih 9 hari lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Sebagaimana yang Rasul katakan, syahrul awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Sebagaimana yang Rasul katakan, 10 hari pertama di bulan suci Ramadan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya. Makanya mohon maaf Pak Bu, nggak heran kalau malam pertama sampai malam 10 hari masjid musola, baik yang di perumahan maupun yang di kampung, baik yang di kampung maupun yang di kota, rata-rata penuh. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Penuh, bahkan keluar-keluar. Kenapa? Karena berkah daripada Ramadan. 10 hari pertama di bulan Ramadan musola masjid kenapa? Rahmatnya Allah turun, kasih sayangnya Allah turun meliputi seluruh makhluk. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang yang hatinya keras menjadi lembut, berkah daripada bulan suci Ramadan. Kita lihat Pak, minggu kedua di bulan suci Ramadan, apa yang kata Rasul katakan? Wa awsatuhu maghfiratun. 10 hari minggu kedua Allah turunkan maghfirah, Allah turunkan ampunan. Tapi sungguh sayang Pak Bu, ketika Allah turunkan ampunan 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, banyak dari kaum muslimin mereka itu lari dari ampunan Allah. Na'udzubillah ini. Lihat pada saat ini Pak Bu, 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, masjid dan musola mengalami kemajuan saf. Nambah maju, nambah maju, nambah maju, tinggal segaris. Maju lagi, tinggal imam doang sendirian kan. Ya, sama bila berdua-dua jadi sholat tuh. Bukan sholat, kongko, ngopi ya ada. Ya kan? Kenapa? Karena Allah turunkan maghfirah, tapi nggak sedikit dari kalangan umat Nabi Muhammad yang dia itu lari dari ampunan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Pak, banyak sekali di sana orang-orang yang kepingin dirinya itu sampai di bulan suci Ramadan. Tetapi sayang, ada yang lebih cepat daripada keinginan tersebut, yaitu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada manusia, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan sanggup manusia untuk menundanya walaupun sesaat. Fa aina tadhhabun? Engkau hendak pergi kemana dari ajal? Banyak orang-orang yang kepingin dirinya sampai di bulan suci Ramadan. Lihat Pak Bu, keluarga kita, sanak famili keluarga kita yang tahun kemarin masih kumpul bersama kita, sahur bareng, buka puasa bareng, tarawih bareng, pulang tarawih yang biasanya kita cium kedua tangannya, kita peluk tubuhnya yang sudah rapuh, kita minta maaf kepada beliau. Kini mereka sudah tiada lagi kumpul di tengah-tengah kita. Kemana dia pergi? Dia pergi Pak di tempat yang sangat jauh, di alam yang begitu ketat, yang namanya alam kubur. Dan mustahil tidak akan pernah lagi mereka itu datang kumpul bersama kita untuk selama-lamanya. Dan kita yang masih hidup, mau tidak mau, suka tidak suka, baik yang kecil maupun yang dewasa, baik laki-laki dan perempuan, pasti kita semua akan menyusul kepada mereka. Pertanyaannya, bekal apa yang telah kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Pak, bulan Ramadan yang akan datang kita semua masih bisa ketemu lagi.
Amin ya rabbal alamin. 2 menit lagi Bu, saya minta waktu. Ada pelajaran Pak yang paling berharga ketika kita berpuasa. Yang pertama, puasa ngajarin kita supaya disiplin Pak. Mohon maaf. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya makan, belum waktunya minum, jangan dimakan, jangan diminum. Itu namanya disiplin. Tempe halal. Kapan halalnya? Habis maghrib. Kalau siang-siang makan tempe halal atau haram? Nggak boleh. Budi nggak? Kalau Budi nggak? Buka diem-diem makan tempe siang hari, boleh nggak? Nggak boleh. Kapan tempe halalnya? Habis maghrib. Kolak halal kapan? Habis maghrib. Sop buah halal kapan? Habis maghrib. Termasuk istri sendiri Pak halal. Habis nafsu amat. Habis raweh Pak. Yang ada lamaan dikit ya Bu ya. Bapak minta habis maghrib tuh kagak raweh lagi dia. Ibu-ibu tahu aja. Alhamdulillah. Puasa ngajarin kita supaya disiplin, karena mohon maaf Pak, disiplinnya kita orang Indonesia harus ditongkrongin dulu. Tempo pernah Pak ada anak muda, dia naik motor ada lampu merah, dia labrak terus lampu merah. Di depan ada polisi, dia jaga sama polisi. STNK ada Pak, SIM punya Pak. Kamu tahu ada lampu merah? Iya saya tahu Pak. Kenapa kamu jalan terus? Saya nggak tahu di depan ada bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Disiplinnya kita masih ditongkrongin. Terakhir 1 menit lagi saya berbicara. Puasa ngajarin kita jujur. Panas udah pasti kepanasan, perut perih udah pasti, tenggorokan terasa tercekik di siang hari udah pasti, betul? Tapi lihat, ketika zuhur adzan berkumandang, ketika kita sedang berwudu, kita kumur-kumur, seandainya aja Pak, pas kita kumur-kumur, air kita telan deh, air kita telan, ya, kita minum itu air, jangankan polisi Bu. Jangankan KPK, teman di samping kita nggak bakal tahu kalau barusan kita minum air. Betul atau betul? Betul atau betul? Artinya apa? Puasa ngajarin untuk jujur. Ada orang, nggak ada orang, tetap kita berpuasa. Allah yang maha melihat. Karena itu puasa adalah ibadah sirriyah. Cukup diri kita dan Allah yang mengetahuinya. Orang lain nggak tahu Pak kita ini puasa atau enggak. Makanya ibadah yang paling sempurna adalah puasa. Cukup diri kita dan Allah lah yang akan memberikan pahala tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, dari mulai tarawih kita, tadarus kita, puasa kita, qiyamul lail kita, infak, sedekah, zakat fitrah kita, semuanya tidak ada yang sia-sia dan menilai pahala dan menjadi catatan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni astaghfirullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.